Abdullah bin Abbas, julukannya Abul Abbas, karena anaknya Abdullah yang paling besar namanya Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat dan kerabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sudah beberapa kali kita bahas biografi tentang beliau. Sedikit kita mengulangi, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini misanan, sepupu dari baginda Rasulullah SAW. Beliau anaknya Abbas. Abbas ini saudara Abdullah, ayah kandung baginda Rasul SAW. Abdullah bin Abbas sepupu dengan Rasul. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah baginda Rasul dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasul berada dalam masa yang sulit, diasingkan oleh orang-orang Mekah, Rasul kumpul hanya bersama keluarganya di satu lembah. Selama 2-3 tahun, disitulah lahir Abdullah bin Abbas. Dan saat itu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ini lahir, seorang bayi yang mulia, yang sempurna, yang luar biasa ini langsung dibawa ke hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu langsung Sayyidina Abdullah bin Abbas ini diazanin di telinga kanan, diqomati di telinga kiri. Setelah itu ditahnik oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kurang mulia gimana? Yang azanin Rasulullah, yang qomatin Rasulullah, yang tahnik bercampur air liurnya Rasul di dalam mulutnya Abdullah bin Abbas. Setelah itu tidak sampai situ, didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas ini orang yang sangat mengerti tentang fikih serta ilmu ta'wil dan hikmah. Sallu ala Nabi. Dan Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dikenali keilmuannya. Tarjumanil Quran, habru hadhil ummah. Orang yang sangat mengerti tentang Quran. Makanya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar itu mengikuti fatwanya Abdullah bin Abbas walaupun masih anak-anak. Karena Abdullah bin Abbas ini waktu Nabi meninggal dunia usianya masih 13 tahun. Ya, Nabi meninggal usianya masih 13 tahun. Ya, fatwanya didengar oleh Sayyidina Umar, Amir Mu'minin Abi Hafsin Umar al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Saking alimnya Abdullah bin Abbas. Setiap hari rumahnya penuh dengan majlis. Hari ini majlis fikih, besok majlis lain lagi, besok majlis. Setiap hari rumahnya penuh, dari ruang tamu sampai ke kamarnya. Setiap hari memberikan ilmu-ilmu kepada setiap orang yang membutuhkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini termasuk salah satu dari 7 orang yang meriwayatkan hadis Rasul lebih dari 1000. Beliau meriwayatkan hadis 1660 hadisnya Rasul SAW. Dan pada usia ke-71 beliau meninggal dunia di kota Taif. Dan saat itu pada tahun 68 Hijriah. Ya, disolatkan jenazahnya oleh Imam Muhammad Ibnul Hanafiyah, cucu daripada anak daripada Sayyidina Hasan, kalau saya tidak salah, yang menyolati jenazah Al-Imam Abdullah bin Abbas. Setelah dimandikan jenazahnya, dibawa ke masjid. Ketika mau disolati jenazahnya, ada burung warna putih terbang masuk ke dalam kain kafannya. Dicari nggak ketemu. Sampai selesai disolati, dibawa jenazahnya ke pemakaman. Ketika mau dikubur, muncul suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, ketika beliau meninggal dunia ini, seluruh para sahabat yang masih tersisa dan para tabi'in sedih, merasa kehilangan. Mata habru hadhil ummah. Imam Jabir bin Abdullah ketika dengar wafatnya, berita wafat Abdullah bin Abbas,
langsung pukul tanah. Bukan tidak terima dengan takdir. Beliau pukul tanah sambil mengatakan, mata a'lamun nas wa ahlamun nas. Meninggal hari ini orang yang paling alim saat itu, Imam Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya.